Oke, kita mulai ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di mata kuliah kita hari ini, komputasi statistik ya. Di pertemuan yang ketujuh ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi hipotesis statistik. Ya. Nah, sebelum masuk ke hipotesis statistik, teman-teman mungkin sudah mengenal apa itu statistik inferensia ya, atau inferensia statistik. Nah, kalau sudah pernah belajar mengenai statistika deskriptif gitu ya dan statistika inferensia, nah tentu saja ada perbedaan ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam di sini mengenai statistika inferensia sebagai titik lanjut dari statistika deskriptif yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, statistika inferensia atau inferensia statistik ini merupakan kumpulan dari metode-metode yang biasanya kita gunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi tentang suatu populasi. Ya, jadi metode-metodenya memang digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi. Nah, ini berbeda dengan metode-metode yang mungkin akan kita gunakan pada misalnya machine learning gitu ya. Nah, metodenya mungkin sama, tapi tujuannya berbeda. Ya. Nah, tujuan yang utama di sini adalah di sini membuat kesimpulan atau generalisasi. Ini adalah kata kuncinya. Nah, inferensia statistik ini umumnya secara hingga saat ini itu terbagi menjadi dua metode, ya, kumpulan metode. Yang pertama adalah classical method atau metode klasik. Yang kedua adalah Bayesian method atau metode Bayesian. Nah, metode klasik ini sangat simpel, yaitu kesimpulannya pada saat kita akan menarik kesimpulan, itu hanya didasarkan pada informasi yang kita peroleh saat ini dari sampel yang kita peroleh dari populasi. Ya. Jadi, kita hanya mengambil kesimpulan dari sampel saat ini. Ya. Nah, ini berbeda dengan di Bayesian. Pada Bayesian ini, kita menggunakan ada pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya tentang sebuah distribusi probabilitas dari parameter yang sebenarnya tidak kita ketahui hubungannya dengan informasi yang kita berikan pada untuk sampel yang saat ini. Ya. Sehingga pada Bayesian ini kita sudah memiliki pengetahuan awal gitu ya. Nah, misalnya apa? Misalnya pada saat metode klasik gitu ya, kita ingin membuat inferensia statistik atau penarikan kesimpulan pada kondisi penduduk Indonesia gitu ya. Nah, sekarang kita misalnya melakukan sampling ya, melakukan survei pada penduduk gitu ya, survei penduduk misalnya dengan SUPAS, survei penduduk antar sensus gitu ya. Nah, kita ingin melakukan pengambilan kesimpulan terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan dari sampel yang kita peroleh gitu kan. Nah, ini merupakan metode klasik. Nah, dengan metode Bayesian kita memanfaatkan misalnya pengetahuan sebelumnya gitu ya. Misalnya kita sudah pernah melakukan survei yang sejenis tapi berbeda gitu ya sebelumnya ya, kita akan menggunakan parameter-parameter pada survei sebelumnya untuk melakukan estimasi ya pada survei saat ini ya, sehingga kita ada tambahan informasi gitu ya. Nah, inferensia statistik ini ada beberapa parameter yang akan kita lakukan pendugaan ya atau estimasi. Di antaranya yaitu rata-rata, ya, rata-rata pada populasi kita duga dengan rata-rata pada sampel. Kemudian proporsi, ya, proporsi pada populasi kita duga atau kita estimasi dengan proporsi pada sampel. Demikian juga varians, gitu ya, karena varians ini menunjukkan seberapa heterogen, gitu kan, sebaran data pada populasi yang sesungguhnya dengan kita melihat dari sampel yang kita peroleh. Nah, statistika inferensia ini secara umum kita akan membaginya menjadi dua tugas atau dua bidang utama, yaitu estimasi, ya, tadi yang kita melakukan estimasi, ya, kemudian uji hipotesis, ya, penguji hipotesis. Nah, dua-duanya ini penting karena pada saat kita melakukan estimasi kita harus menguji dulu hipotesis yang kita gunakan. Ya. Nah, apa itu hipotesis statistik? Nah, hipotesis statistik ini adalah sebuah pernyataan atau sebuah dugaan ya, yang kita susun ya, mengenai populasi yang akan kita targetkan. Baik misalnya populasinya itu jumlahnya bisa 1,
2, dan seterusnya. Jadi ini memang sebuah pernyataan atau dugaan kita tentang kondisi dari populasi. Ya. Nah, contohnya apa? Nah, hipotesis statistik ini biasanya kita membutuhkannya untuk membentuk bagaimana kita membuat mekanisme untuk mengambil kesimpulan dari data yang kita peroleh. Ya. Sehingga pada saat kita ingin mengambil kesimpulan, kita tidak bisa melakukannya tanpa membuat hipotesis statistik. Nah, contohnya misalnya ya, ini contoh yang pertama, seorang peneliti ya di bidang medis. Dia ingin menyimpulkan ya dari bukti eksperimen pada beberapa pasien gitu ya, apakah minum kopi itu meningkatkan risiko kanker pada manusia atau tidak, gitu kan? Dan dia melakukan eksperimen hanya pada beberapa pasien saja, gitu kan? Tapi ingin menyimpulkan apakah data pada sampel pasien yang dia peroleh itu berlaku secara umum atau tidak pada seluruh manusia. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya seorang insinyur, dia ingin menyimpulkan gitu ya, ada beberapa data sampel gitu kan, yang hasilnya mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, kita ingin melihat apakah perbedaan itu karena keakuratan dari jenis pengukur yang berbeda gitu ya. Jadi apakah data sampel yang kita ukur ini menunjukkan populasi secara umum. Misalnya begini, teman-teman. Ada seorang insinyur yang bekerja di sebuah pabrik yang besar gitu ya. Nah, dia menemukan bahwa ukuran ban gitu ya, ukuran ban pada mobil, ukurannya sekian sampai sekian gitu kan. Nah, rata-ratanya sekian gitu ya, kemudian variansnya itu sekian misalnya. Nah, kemudian dia ingin menyimpulkan apakah seluruh ban yang diproduksi di pabrik tersebut itu memiliki rata-rata seperti itu atau tidak gitu ya. Apakah memiliki heterogenitas seperti itu atau tidak variansinya, ya. Nah, tidak memungkinkan bagi seorang insinyur tersebut untuk menguji coba satu persatu. Ya, contoh yang paling umum apa? Contoh yang paling umum, misalnya teman-teman memasak gitu ya, memasak dalam sayur berkuah gitu ya. Nah, yang kita lakukan apa? Kita mengambil sampel, betul ya? Kita mengambil sampel, kemudian misalnya terasa kuahnya itu sudah asin gitu ya. Nah, kita mengambil kesimpulan bahwa sayur tersebut semuanya asin, gitu kan? Karena tidak memungkinkan kita memakan semua sayurnya, gitu ya, untuk mengambil kesimpulan tentang sayur. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada kenapa kita harus melakukan inferensia statistik? Ada beberapa kasus di mana kita memang membutuhkan informasi mengenai populasi, tapi tidak memungkinkan untuk melakukan pendataan satu persatu, gitu ya. Nah, misalnya kemudian yang ketiga, ini ada seorang sosiolog, dia ingin menyimpulkan dari data yang sesuai apakah ada hubungan ya antara golongan darah dengan warna mata seseorang, gitu ya. Nah, misalnya dia menemukan gitu ya, kalau yang golongan darahnya A gitu ya, warna matanya hitam gitu ya. Kalau yang golongan darahnya B, warna matanya lain misalnya coklat. Nah, ini apakah bisa kesimpulannya apakah valid atau tidak gitu ya. Nah, misalnya ada ketemu teman misalnya, ketemu sosiolognya misalnya ketemu teman. Kalau teman yang wajahnya bulat itu rata-rata ngeselin gitu ya, karena dia ketemu 2 atau 3 orang gitu kan. Kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa seluruh orang yang wajahnya bulat ngeselin gitu kan. Nah, berarti ini ada hipotesis yang harus kita uji ya, karena dari sampel kita ingin menguji hipotesisnya pada populasi. Nah, pada setiap kasus tersebut ya, biasanya kita akan menyusun sebuah postulat ya, postulat itu mungkin bahasa Indonesia adalah dalil atau konjektur itu adalah dugaan atau terkaan tentang populasinya ya, populasi secara umum atau sistemnya ya. Nah, ini akan kita sebut sebagai hipotesis statistik. Jadi urutannya adalah misalnya kita memiliki sebuah masalah gitu ya. Nah, masalahnya tersebut muncul dari pernyataan atau dugaan. Nah, pernyataan atau dugaan tersebut bisa memiliki peluang benar atau salah dan perlu dibuktikan. Nah, pernyataan tersebut bisa disebut hipotesis yang kita gunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau kesimpulan. Misalnya, tadi saya bertemu dengan 5 orang teman gitu ya, 5 orang teman yang namanya berinisial F gitu ya. Nah, kebetulan 5-5-nya itu anaknya pemalas gitu ya. Kalau misalnya tugas kelompok
nggak pernah ikut ngerjain gitu ya. Nah kemudian dia berkesimpulan, wah saya kalau ketemu orang yang namanya hurufnya F, depannya hurufnya F, pasti nanti malas gitu ya. Nah ini kan hipotesis, nah, kita uji dulu, jadi tidak boleh gegabah, kita uji. Nah, jadi hipotesis statistik di sini merupakan pernyataan atau dugaan yang bisa benar, bisa salah, ya tentang parameter dari populasi yang kita targetkan. Nah, di dalam uji hipotesis ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu probabilitas, ya, yang menentukan apakah hipotesis kita itu bisa betul atau valid atau tidak. Ya. Karena ada di mana kemungkinan atau probabilitas bahwa kesimpulan kita salah. Ya. Contohnya misalnya ada seorang insinyur ya, dia membuat hipotesis atau mengasumsikan gitu ya, membuat dugaan bahwa peralatan yang diproduksi di dalam sebuah pabrik itu ada tingkat kecacatannya itu 0,1. Artinya 10%. 10% dari produk yang dihasilkan di suatu pabrik itu cacat, 10%-nya ya. Nah, kemudian dia melakukan eksperimen, ya, eksperimen secara acak, ya, random, ya. Nah, kemudian dia menemukan dari 100 item, ya, 100 item yang diuji, ada 12 yang ternyata cacat. Nah, awalnya dia mengasumsikan bahwa atau berhipotesis bahwa 10% nih biasanya cacatnya gitu kan. Nah, dia menemukan 12 dari 100 yang cacat. Nah, pertanyaannya adalah apakah hipotesis di awal tadi itu harus kita tolak atau kita terima, ya. Nah, kalau di sini karena kita sudah menemukan bahwa 12 tadi itu cacat gitu ya. Nah, masuk akal kalau kita mengambil kesimpulan bahwa dari dari sampel yang kita terima ini kita belum bisa kita menolak bahwa rasio cacatnya itu 0,1 kan belum cukup nih ya kan belum cukup ya karena bisa juga bahwa kita menolaknya gitu kan tapi belum tentu juga bahwa kita langsung mengambil kesimpulan bahwa rasio cacatnya sebenarnya bukan 0,1 tapi 0,12 atau mungkin 0,15 ya. Jadi kita harus uji dulu ya karena ada kemungkinan-kemungkinan yang lain ya. Ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, cara untuk menguji sebuah hipotesis adalah dengan melihat apakah kita akan menerima atau menolak sebuah hipotesis tersebut. Nah, pada saat kita menolak sebuah hipotesis, itu asumsinya adalah sampel yang kita peroleh itu menolak dari hipotesis yang di awal kita buat gitu ya. Nah, jadi penolakan tadi itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan yang kecil bahwa informasi yang kita peroleh dari sampel tadi itu pada dasarnya adalah benar gitu ya. Kita berasumsi bahwa apa yang ada kita temukan di dalam sampel itu menunjukkan apa yang ada di dalam populasi ya. Nah, kita akan melakukan uji statistiknya, tapi asumsi itu harus kita peroleh. Kita asumsi tadi harus kita peroleh bahwa apa yang ada di dalam sampel menunjukkan, somehow dia menunjukkan kondisi yang ada di sebuah populasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita menolak hipotesis berdasarkan dari sampel yang kita miliki, nah itu memungkinkan selama kita melakukan uji. Ya. Ya. Nah sehingga bagaimana kita melakukan menguji hipotesis tadi, apakah hipotesis kita di awal itu betul atau tidak. Nah, ada syaratnya nih ya, dari data sampel yang kita peroleh. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita mengujinya, nah, kita mengenal ada dua jenis alternatif hipotesis. Ya. Ada dua jenis hipotesis. Yang pertama adalah null hipotesis atau H0, kemudian hipotesis alternatif atau H1. Ya. Null hipotesis atau hipotesis nol ini mengacu pada semua hipotesis yang akan kita uji. Ya. Jadi hipotesis nol itu adalah hipotesis yang akan kita uji. Ya. Akan kita uji. Misalnya gitu ya, hipotesis nol. Misalnya tadi ini kita memiliki teman gitu ya berawalan huruf F pasti malas gitu ya. Nah, hipotesis nolnya apa? Itu yang akan kita uji gitu ya. Nah,
Kalau ternyata ya hipotesis nolnya itu tidak terbukti, ya alternatifnya adalah kita menolak hipotesis nol. Alternatifnya adalah kita harus membuat hipotesis yang lain, ya, hipotesis alternatif yang disebut sebagai H1, gitu ya. Nah, misalnya, contohnya, kalau misalnya di dalam seperti ini ya, ada peneliti tadi di bidang medis, dia ingin menyimpulkan apakah ada dampak dari minum kopi itu terhadap risiko kanker pada manusia. Ya. Hipotesis nolnya adalah tidak ada dampak, gitu ya. Artinya apa? Orang yang minum kopi, ya, dengan tidak minum kopi, risiko kankernya sama. Nah, ini adalah hipotesis nol ya, atau H0-nya. Ya, ini akan kita uji. Ya. Asumsinya adalah orang yang minum kopi dan tidak minum kopi, risiko kankernya sama. H1-nya adalah ada perbedaan. Ya, H1-nya adalah ada perbedaan. Ada perbedaan antara orang yang minum kopi dengan tidak minum kopi dari sisi risiko kanker. Nah, ini adalah H1. Nah, ini akan kita uji. Ini yang kita maksud sebagai hipotesis nol dan alternatif hipotesis. Nah, biasanya kalau H1 itu adalah pertanyaan kita biasanya. Pertanyaan kita yang akan kita jawab. Gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi contohnya adalah teman berawalan huruf F selalu pemalas gitu ya. Karena kita berasumsi bahwa kita ingin menjawab bahwa orang yang berawalan huruf F itu selalu malas, ini adalah H1-nya. H0-nya adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara orang yang berawalan huruf F dan tidak berawalan huruf F dari sisi kemalasan. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. H0-nya. H1-nya adalah ada perbedaan. Artinya yang berawalan huruf F ternyata cenderung lebih malas. Ini H1-nya. Nah, sampai di sini. Nah, H0 itu tujuannya adalah kita tolak, ya. Kalau misalnya kita ingin membuktikan bahwa asumsi di awal kita betul-betul, maka kita berharap kita akan menolak H0. Menolak H0 artinya kita setuju dengan H1-nya, ya. Oke. Nah, ini misalnya ada contoh lain. Contoh lainnya adalah misalnya adalah jenis vaksin, ya, jenis vaksin. Jenis vaksin tertentu diketahui hanya efektif 25% setelah jangka waktu 2 tahun. Nah, untuk menentukan apakah vaksin baru dan lebih mahal itu lebih unggul dalam memberikan perlindungan kepada virus untuk jangka waktu yang lebih lama, kita akan memilih beberapa orang, gitu ya, seperti yang sekarang nih pada saat di COVID-19 ini. Nah, kita ingin menyusun sebuah vaksin yang baru. Nah, misalnya kita akan memilih uji dengan mengambil sampel 20 orang secara acak, ya. Kemudian kita berikan virusnya, gitu ya. Kita berikan virusnya dan kita berikan vaksinnya. Nah, dalam angka 20 ini ya, 20 ini kita gunakan untuk sebagai sampel saja, sebagai sampel. Nah, jika misalnya lebih dari 8 dari 20 tadi ya yang menerima vaksin baru gitu ya, melampaui sudah 2 tahun ternyata nggak tertular virus. Ya. Nah, berarti misalnya kita akan anggap bahwa vaksin barunya berarti lebih unggul dari yang saat ini. Ya. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana menentukan angka 8 ini. Ya, 8 ini. Ya, jadi bisa saja seseorang mengasumsikan, oke, saya akan mengambil 100 sampel gitu ya. Jika 30 diantaranya itu ternyata berbeda, maka saya akan menolak H0 misalnya seperti itu. Nah, ini akan kita pelajari nanti lebih dalam ya. Nah, bagaimana menentukan nilai pada saat kita menyusun hipotesis, mana nilai yang akan kita terima atau tidak gitu ya. Nah, misalnya kita akan menguji tadi ya di kasus untuk yang vaksin gitu ya, kasus vaksin 8 dari 20 ya. 8 dari 20 gitu ya. Nah, misalnya kita mengasumsikan bahwa peluang kesuksesan itu ya jika diberikan uji vaksin itu adalah 1/4 gitu ya. Nah, jika lebih besar dari 1/4 maka kita akan tolak H0 gitu ya. Nah, P-nya sama dia lebih dari 25. Nah, uji statistiknya apa? Uji statistiknya adalah kita akan melihat ya dari 20 tadi ya. Dari 20 tadi ya 25% ya 25%. Misalnya kita mengambil nilai P-nya, P value-nya itu 25% ya.
Berarti ya jika yang ternyata efektif menerima vaksin yang baru itu antara 0 sampai 8 gitu ya, 8. Nah, ini berarti kita tidak bisa menolak H0 gitu ya. Berarti nilai efektivitasnya itu adalah 25%. Ya, nilai efektivitas dari vaksin tadi adalah 25%. Tapi jika lebih dari itu, lebih dari 8 ya, itu berarti kita akan menolak H0. Artinya apa? Nilai efektivitas dari vaksin tadi itu adalah di atas 25%. Gitu ya. Nah, ini adalah titik kritis. Nah, sampai di sini teman-teman kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oke. Nah, berikutnya ya ada 2 jenis error yang harus kita waspadai. Ya, ada 2 jenis error yang harus kita padai. Ini yang kemungkinan di mana kita akan mengambil kesimpulan secara salah. Jadi kita harus hati-hati. Yang pertama adalah tipe 1, error tipe 1. Error tipe 1. Error tipe 1 itu terjadi ketika kita sudah menolak di H0, padahal ternyata benar H0-nya. Gitu ya. H0-nya kita tolak, padahal ternyata H0-nya benar. Gitu ya. Ini sering kita juga sebutnya sebagai false positive. Ya, false positive. Jadi H0 sudah kita tolak, padahal ternyata H0-nya betul. Nah, ini adalah tipe 1 error atau alpha. Ya. Nah, kemudian tipe 2 error itu adalah ketika kita menerima H0, padahal H0-nya salah. Kita menerima H0, padahal H0-nya salah. Nah, ini disebut sebagai tipe 2 error. Error tipe 2 atau beta. Ya. Nah, kita akan menolak H0, ya, kita akan menolak H0 jika nilai dari p-value, ya, p-value tadi adalah titik kritis di mana kita akan menolak H0 atau tidak, ya. Nah, ini titik kritisnya. Kita akan menolak H0 atau tidak. Kapan kita menetapkan nilai p-value tadi, critical value ini tadi? Kita tetapkan di awal. Kita tetapkan di awal. Ini contohnya adalah misalnya 25%. Gitu ya. Kalau kurang dari 25%, kita akan terima H0. Ya. Tapi kalau lebih dari 25%, kita akan tolak H0. Ya. Gitu ya. Nah, kita akan menolak H0 jika nilai p-value-nya atau critical value-nya kurang dari alpha. Kurang dari error tipe 1. Ya. Artinya apa? Kita ingin menolak H0 dengan menghindari tipe 1 errornya. Tipe 1 error tadi apa? Tipe 1 error tadi adalah kita menolak H0 padahal H0-nya betul. Gitu ya. Nah, lalu kita akan menerima H0, gitu ya, menerima H0 jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari alpha. Ya. Nah, sehingga dari sini teman-teman bisa tahu bahwa nilai p-value tadi adalah sebuah titik kritis, ya, sebuah titik kritis di mana kita bisa mengambil kesimpulan apakah hipotesis yang kita uji tadi itu signifikan atau tidak. Ini adalah titik terkecil di mana kita sudah bisa mengatakan bahwa kesimpulan kita itu signifikan atau tidak dengan berdasarkan dari nilai yang sudah kita lihat, gitu ya. Nah, nilai p-value ini kita yang menentukan. Nah, kita harus berhati-hati pada saat menentukan nilai dari p-value-nya. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita ringkas, ini seperti ini. Ya. Kapan kita menyebutkan ketika misalnya, kita menerima H0. Ya, kita menerima H0. Kita menerima H0, gitu ya, kita menerima H0. Nah, kesimpulan kita betul, gitu ya. Jadi, sebenarnya H0 itu adalah benar, tapi yang kita keputusan kita, gitu ya. Jadi yang di kolom ini, ya, di kolom ini menunjukkan adalah nilai true value-nya atau nilai yang sebenarnya, ya, nilai sebenarnya. Sedangkan ini adalah keputusan kita, ya, di baris ini adalah keputusan kita. Di keputusan kita, decision itu keputusan kita. Kemudian ini adalah nilai yang sebenarnya, ya. Sebenarnya nilai H0 itu benar, ya, dan kita juga menerima H0. Nah, berarti betul ya, correct decision, ya. H0-nya betul dan kita juga memutuskan bahwa H0 kita terima, ya. Nah, bagaimana kalau kita menerima H0 ternyata sebenarnya H1 yang betul, nah, ya, H1 yang betul. Maka ini kita masuk pada error tipe 2. Ya, kita jatuh pada error tipe 2.
Nah, kalau kita sudah menolak H0 gitu ya, ternyata H0-nya itu betul, berarti kita masuk ke error tipe 1. Nah, kalau kita menolak H0, ternyata yang betul adalah H1, nah berarti kan betul ya. Nah, ini correct decision. Oke, nah ini sampai di sini. Nah, sehingga misalnya kalau kita ilustrasikan di dalam sebaran normal ya, di dalam sebaran normal gitu ya, dengan rata-rata mu gitu ya, rata-ratanya ada di sini gitu ya. Yang lebih dari yang lebih kecil di sini, ini adalah titik-titik kritis. Ya, ini adalah titik-titik kritis. Nah, misalnya nih, ini contoh adalah kita memiliki H0 bahwa rata-rata berat dari mahasiswa laki-laki itu adalah 68. Ini H0 kita. H0 kita adalah rata-rata dari berat mahasiswa laki-laki itu 68 kg. Ya. Hipotesis alternatifnya nggak segitu rata-ratanya. Ya. Jadi kita H0-nya adalah rata-ratanya 68. H1-nya nggak segitu gitu ya. Tidak sama dengan 68. Jadi H0 kita adalah mu-nya rata-ratanya sama dengan 68, H1-nya rata-ratanya tidak sama dengan 68. Nah, cara mengujinya gimana? Nah, gampang, ditimbang satu-satu. Betul ya? Nah, semuanya satu populasi. Tapi tidak memungkinkan ya. Jadi kita akan menggunakan sampel. Ya, kita akan menggunakan sampel. Nah, kita akan melihat berapa sih sebenarnya rata-rata dari sampel yang kita peroleh. Ya, rata-rata yang sampel kita peroleh. Jika rata-rata yang kita peroleh setelah kita timbang gitu ya dari sampel gitu ya, ternyata 67 kg ke bawah gitu ya, 67 kg ke bawah gitu ya, kita akan menolak H0 gitu ya, kita menolak H0. Artinya wah, rata-ratanya bukan 68 nih gitu ya, rata-ratanya bukan 68 ya. Jadi di bawah 67 berarti kita nolak H0, berarti rata-ratanya H1-nya kita terima, H0-nya tidak kita terima, 68. Kalau lebih besar dari 69 sama, kita akan tolak H0 ya. Tapi kalau antara 67 sampai 69, nah ini kan batas toleransi, betul ya. Jadi kita berasumsi tadi 68 rata-ratanya, nah ternyata kita menemukan antara 67,1 sampai ternyata ya 67,1 atau sampai 68,9 katakanlah. Ini adalah nilai toleransi atau rentangnya. Nah, di sini kita masih menerima H0-nya. Oke, nah ini adalah titik kritis. Ya, titik kritis ini ditentukan dengan nilai tadi p-value. Ya, p-value. Kapan kita akan menentukan bahwa titik kritisnya itu adalah berjarak satu satuan ya, 68 ke 67, berjarak satu satuan dari nilai yang kita hipotesiskan ya, atau berjarak dua satuan dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai p-value. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham teman-teman apa itu konsep dari p-value. Sehingga ini adalah titik kritis di mana kita akan menolak H0 atau menerima H0. Kalau tadi sebelumnya titik kritisnya kita tentukan 25%, ya. Pada kenyataannya kita cukup ketat kapan kita menolak H0 dan menerima H0. Biasanya kita menetapkan misalnya 5%. Ya, jadi misalnya katakanlah kurang dari 5% signifikan, tapi kalau lebih besar dari 5%, kita mengambil tidak signifikan. Nah, jadi penentuan p-value ini sangat penting. Oke. Nah, ini sudah masuk ke uji one tail sama two tail. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam coding kita ya. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk pada uji hipotesis ya, uji hipotesis. Nah, kalau misalnya tadi itu jumlah sampel yang kita ambil dari satu populasi, kita ingin membandingkannya, bandingkan apakah nilai rata-rata dari sampel ya itu sama atau tidak dengan nilai yang kita hipotesiskan ya. Tadi misalnya nilai yang kita hipotesiskan rata-ratanya adalah 68. Nah, apakah rata-rata dari sampel itu sama nggak dengan rata-rata yang kita hipotesiskan? Nah, maka untuk kasus tadi kita akan menggunakan uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata untuk satu sampel ya. Nah,
di sini kita akan menggunakan one sample t-test, ya, t-test. T-test ini adalah kita mengasumsikan kalau data yang kita uji itu mengikuti distribusi T atau student T, ya. Nah, jika sampel yang kita gunakan tadi itu berasal dari dua populasi yang berbeda, ya, maka kita menggunakan two sample t-test. Ya, sampai sini. Saya ulangi lagi ya. Tadi kita ingin menguji, ya, apakah rata-rata berat badan mahasiswa laki-laki itu 68 atau tidak. Ya, ini mahasiswa misalnya di 2KS 1 misalnya ya, 2KS 1, apakah rata-rata mahasiswa laki-laki berat badannya 68 atau tidak. Saya akan mengambil sampel dari mahasiswa tersebut, dari 2KS 1. Maka saya akan menggunakan uji beda rata-rata satu sampel. Ya. Tapi jika saya ingin membandingkan rata-rata antara di 2KS 1 dan 2KS 2, misalnya, nah sampelnya diambil dari berbeda, maka kita akan menggunakan two sample t-test atau dua sampel t-test. Ya. Nah, jadi apa itu uji beda rata-rata satu sampel atau one sample t-test? Nah, ini adalah untuk melihat perbedaan rata-rata antara satu kelompok sampel di suatu populasi dengan nilai yang kita bandingkan. Ya, jadi kita akan membandingkan dengan satu saja. Ya. Nah, untuk uji coba, teman-teman di R bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, di sini kita akan menguji coba dengan menggunakan salah satu jenis data, ya, yang mungkin sedikit berbeda dengan tadi yang saya contohkan. Kita ingin menggunakan data, ini adalah data check tweets, ya. Nah, di sini kita seperti biasa kita akan menggunakan summary untuk melihat nilai minimumnya, ya, kemudian nilai median, kemudian nilai rata-rata, kemudian nilai maksimum. Dan di masing-masing ada kuartil 1 dan kuartil kedua dan ketiga, ya. Keduanya tentu saja median, gitu ya. Nah, kebetulan di sini kita untuk data check ini, ya, data check ini itu memiliki dua variabel, ya, yaitu berat badan dan jenis makanannya, ya. Nah, kita memiliki dua variabel ini, berat badan dan makanan yang kita berikan pada cik. Ini adalah dataset untuk anak ayam, gitu ya. Kita ingin melihat rata-ratanya, gitu ya. Nah, kita memiliki 71 observasi atau kasus, gitu ya. Nah, variabel untuk berat badannya tadi itu merupakan variabel numerik, ya, dengan skala interval, sedangkan variabel fit ini adalah makanannya tadi, ini adalah variabel non numerik, ya, dengan skala nominal. Nah, di sini bagaimana kita akan menggunakan uji rata-rata satu sampel. Ya. Nah, kita misalkan kita akan menguji rata-rata dari variabel berat badan anak ayam tadi, ya, dari sampel yang kita miliki. Ya. Misalnya kita mengasumsikan bahwa rata-rata berat badan anak ayam adalah 150, gitu ya. Nah, padahal, nah ini kita lihat, ini kan berat badannya ada yang 179, ada 160, ada 227, 217, 168, gitu ya. Nah, kita mengasumsikan rata-rata berat badan adalah 150. Maka hipotesis yang akan kita uji adalah rata-ratanya adalah 150, gitu ya, H0-nya. Kemudian H1-nya adalah berarti tidak sama, gitu ya. H1 itu adalah selalu yang tidak sama dengan H0 atau kita menolak H0. Nah, dengan tadi ya karena kita ingin menghindari tipe 1 error, ya, error tipe 1. Error tipe 1 tadi apa? Error tipe 1 adalah ketika kita ada yang bisa jawab? Error tipe 1? Menolak H0 yang benar, Pak. Ya, kita H0-nya sebetulnya betul, padahal H0-nya sebetulnya betul, tapi terlanjur kita tolak. Ya, karena kita ingin menghindari tersebut. Nah, error tipe 1 ini alpha, ya. Nah, dengan misalnya confidence interval atau selang kepercayaan 95%, ya,
Berarti kita memiliki alfa sebesar 5% dibagi 2. Betul ya? Tadi ingat ya, yang di kurva tadi, jenis errornya itu terbagi menjadi 2 sisi ya, 2 sisi dari kurva ya, sehingga kalau misalnya kita menggunakan interval, confident interval atau selang persen 95%, berarti 5% dibagi 2 atau 2,5%. Nah, dengan alfa 0,025 kita akan mengujinya dengan t-test ya, dengan t-test. Nah, di sini cukup dengan sintak t-test ini yang akan kita gunakan di R. Nah, di sini kita menggunakannya 2 arah. 2 arah artinya apa yang tadi kalau di dalam kurva normal, distribusi normal tadi ya, distribusi normal tadi, ya, posisi alfa tadi dibagi 2. Betul ya, posisi alfa tadi dibagi 2 di kanan dan di kiri. Ya, dengan ini mengasumsikan adalah distribusi normal. Nah, ini kita sebutnya sebagai two-tail atau 2 arah. Gitu ya. Nah, karena kita mengujinya baik rata-ratanya itu tadi. Misalnya ini contohnya adalah rata-ratanya kurang dari yang kita asumsikan atau yang lebih dari, gitu ya. Ini sebetulnya berarti kita 2 sisi, kurang dari maupun lebih dari. Tapi kalau misalnya kita hanya menguji pada satu sisi, yaitu kita hanya fokus pada yang kurang dari atau yang lebih dari, gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bagaimana kita mengimplementasikannya pada R, ya, pada R. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa dengan 95% ya, 95% confident interval ini ya, confident interval ini. Nah, kita bisa melihat bahwa dengan nilai T hitungnya gitu ya, ini adalah nilai hasil dari T hitungnya. T hitungnya adalah 12,013 ya. Kemudian ini adalah hasilnya adalah degree of freedom ya, degree of freedom atau derajat bebasnya 70 ya. Ternyata nilai P value-nya sekian. Ya, nilai P value. Nilai P value-nya sangat kecil, 2,2 kali 10 pangkat minus 16 atau sangat kecil ya, mendekati 0 gitu ya. Nah, dari hasil sini bahwa nilai P value-nya itu sangat kecil sekali ya, nilai P value-nya itu sangat kecil sekali ya. Nah, kita akan menolak H0 ya. Kita akan menolak H0. Ya, karena nilai P value-nya itu udah sangat kecil. Tadi kita mengasumsikan, misalnya kita menetapkan nilai P value-nya adalah 0,025, sehingga karena ini lebih kecil dari situ, berarti kita akan menolak. Ya. Nah, sehingga kita dari sini ya, dari uji ini, kita bisa menolak hipotesis 0 atau H0 ya, bahwa rata-rata berat badan anak ayam itu bukan 150. Tapi tidak sama dengan 150, gitu ya. Nah, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, ya. Nah, apakah uji yang kita lakukan ini, ya, uji yang kita lakukan ini pada sampel ini itu betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, nah rata-ratanya berapa? Rata-rata yang sebenarnya pada populasi adalah 261. Berarti uji yang kita lakukan pada sampel berarti sudah betul. Gitu ya. Nah, itu tadi kalau misalnya uji beda rata-rata pada satu sampel. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita akan melakukan uji beda rata-rata pada 2 sampel. Nah, ini biasanya kan kita gunakan untuk menentukan apakah ada 2 sampel yang tidak berhubungan, ini memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, ini misalnya, contohnya tadi, misalnya berat badan mahasiswa di 2KS1 dan 2KS2, ini kan berbeda. Ya. Ini ada 2 populasi dan kita akan mengambil 2 sampel yang berbeda. Maka di sini kita akan menggunakan uji beda rata-rata 2 sampel atau two sample t-test. Nah, di sini kita akan membandingkan perbedaan antara 2 rata-rata tadi, tentu saja dengan standar error masing-masing ya. Nah, tujuannya adalah kita ingin mengambil kesimpulan gitu ya, apakah
dua populasi tadi, misalnya mahasiswa di 2KS1 dan 2KS2, itu secara statistik apakah memiliki rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Ya, jadi kalau perbedaan tidak banyak berarti tidak signifikan. Nah, uji beda dua rata-rata ini nanti kita akan melihat apakah dua sampel tersebut itu independen, ya, unpair, atau berpasangan, ya, pair, ya. Jadi kita akan melihat apakah dua sampel tadi itu independen atau berpasangan, ya, berpasangan. Oke. Nah, mungkin ada yang mau menjawab. Jadi kalau misalnya kita tadi ya kita ingin menguji di berat badan mahasiswa rata-ratanya di 2KS1 dan 2KS2, ya. Ini kan dua sampel dan dari dua populasi, ya. Nah, apakah 2KS1 dan 2KS2 itu independen ataukah berpasangan? Independen ya, karena berat badan mahasiswa di 2KS1 tidak ada hubungannya dengan berat badan mahasiswa di 2KS2, ya. Ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Nah, kalau misalnya berpasangan, ya, yang berpasangan itu artinya adalah ini dari populasi yang sama. Misalnya kita ingin meneliti beda rata-rata antara, kita ingin melihat apakah di 2KS1 gitu ya, berat badan sebelum pandemi, ya, dan setelah pandemi ada perubahan atau tidak, gitu ya. Nah, setelah pandemi ternyata berat badannya melonjak signifikan, misalnya begitu, kita akan menguji. Nah, ini dua sampel nih ya, 2KS1 sebelum pandemi dan 2KS1 setelah pandemi. Ini dua sampel, tapi berpasangan, karena pada populasi yang sama sebenarnya, ya. Ya, oke. Nah, sekarang yang pertama dulu ya, Yang pertama asumsinya adalah dua sampel atau dua populasi tadi itu independen atau saling bebas. Nah, jika pada uji beda rata-rata untuk dua sampel yang saling bebas atau independen ini, kita ingin melihat apakah rata-ratanya itu sama atau tidak. 2KS1 itu dan 2KS2 misalnya rata-ratanya sama atau tidak. Nah, kesimpulannya kan ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, rata-ratanya tidak sama, ya. Atau yang kedua, rata-rata populasi kelompok pertama lebih besar. Atau yang ketiga, rata-rata populasi kelompok kedua yang lebih besar. Misalnya seperti itu ya. Nah, 2KS1 sama 2KS2. Nah, kira-kira besaran mana nih? Nah, oke. Nah, misalnya ini kebetulan saya nggak punya datanya. Rata-rata berat badan mahasiswa 2KS1 dan 2KS2, dan saya tidak tertarik juga, ya. Jadi kita akan menggunakan data yang lain, ya, Paling gampang daripada menguji coba pada manusia, yang nanti mungkin nggak terima, gitu ya. Nah, kita uji coba pada anak ayam. Kalau anak ayam kan tidak menuntut biasanya, tidak ada privasinya. Jadi ya kita gunakan data anak ayam. Oke, kita gunakan data anak ayam, ya. Kita melakukan pengujian pada dua kelompok. Yang kelompok yang pertama itu dikasih susu atau protein susu, kasein. Dan satu lagi yang anak ayam yang dikasih makan bunga matahari. Ini anak ayamnya mewah nih, ya, nggak kayak anak ayam di Indonesia. Jadi anak ayamnya dikasih makan susu atau bunga matahari, ya. Nah, kita mengambil hipotesis nol bahwa sebenarnya nggak ada bedanya. Dikasih makan susu atau protein susu maupun dikasih makan bunga matahari, nggak ada bedanya, ya. Satunya adalah ada beda, gitu ya, ada beda. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan menggunakan Shapiro-Wilk, ya. Kita akan menguji dulu uji normalitas. Ya, uji normalitas. Karena ini ada di dua populasi yang berbeda. Ya. Nah, kalau tadi teman-teman ingat pada saat kita melakukan uji beda rata-rata di awal, gitu ya, kita mengasumsikan data kita berdistribusi secara normal, ya, mengikuti distribusi normal, sehingga kita akan melakukan uji normalitas, ya, karena ini ada syaratnya, ya, syaratnya adalah harus berdistribusi normal. Nah, kita lakukan dulu uji distribusi normalnya dengan Shapiro-Wilk, ya. Ini pada kelompok untuk yang kasein, dikasih makan kasein, ya. Kemudian yang dikasih makan dengan sunflower,
ya, atau bunga matahari, ya. Kemudian, nah, sebelum kita melakukan uji beda rata-rata, nah di uji beda rata-rata untuk dua sampel ini lebih ketat, ya. Selain kita harus mengasumsikan memiliki distribusi normal, kita juga harus melakukan uji dulu pada variansnya. Uji varians. Apakah ragam atau varians pada dua populasi tersebut tadi itu berbeda atau sama? Karena ini nanti akan menentukan kesimpulan kita. Ya. Maksudnya begini. Pada saat kita teman-teman, misalnya teman-teman menguji gitu ya, menguji antara misalnya berat badan mahasiswa di 2KS1 dan 2KS2. Ya. Kita mungkin bisa berasumsi bahwa heterogenitasnya itu sama lah gitu ya, atau ragam atau variannya itu sama. Beda kalau misalnya yang diuji itu adalah berat badan di mahasiswa 2KS1 dan berat badan sekelompok sumo gitu ya. Nah, ini kan tentu saja sangat berbeda. Tapi kita harus menguji dulu. Apakah variansnya atau heterogenitasnya sama atau tidak ya. Nah, kita akan melakukan uji ragam. Uji ragam pada saat di R mudah sekali dengan menggunakan VAR test ya. Kita akan melihat uji ragamnya. Ya, pada saat uji ragam ini kita sebenarnya menggunakan uji F ya, uji F. Nah, lalu kita akan menggunakan ya Bartlett, uji Bartlett ya, untuk melihat seberapa homogen dari varians tersebut ya, Di sini tadi kita sudah memperoleh statistik F-nya 1,7408, nilai p-value-nya itu adalah 0,3718 ya, sedangkan nilai Bartlett-nya itu adalah p-value-nya 0,3717 ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari dua variabel tadi apakah sudah mengikuti distribusi normal atau tidak ya. Kalau tadi nilai p-value-nya gitu ya, nilai p-value-nya kita harus melihat pada nilai p-value ya. Apakah p-value-nya tadi signifikan atau tidak gitu ya. Jadi pada uji kenormalan tadi untuk yang dengan diberi makan susu atau kasein, kemudian diuji beri makan sunflower ya. Nilai p-value-nya sekian, 0,2592. Kemudian 0,3603. Tadi masih ingat berapa kita ini alfanya berapa yang kita gunakan? 5% ya. Alfa yang kita gunakan 5% ya, karena confidence interval kita 95%. Nah, sehingga dengan nilai p-value 0,25 dan p-value 0,363 ya. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini dua populasi tadi itu mengikuti distribusi normal. Jadi lolos yang pertama bahwa dua-duanya normal. Nah, kemudian bagaimana untuk yang ragamnya? Nah, di sini sudah saya jelaskan. Mana yang ragamnya? Nilai dari p-value-nya adalah 0,3718 ya, dari uji F-nya. Nah, 0,3718. Kemudian nilai dari Bartlett-nya adalah 0,3717 ya. Nah, ini kan lebih besar dari 5%, betul ya, lebih besar dari 5%. Artinya bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, nah, kita cukup bukti bahwa ragam atau varian dari dua kelompok tadi itu sama. Ya, ragamnya sama, artinya homogen ya, tingkat homogenitasnya sama. Nah, kalau dua syaratan tadi sudah kita penuhi, maka kita bisa melakukan uji beda rata-rata dengan ragamnya sama ya. Nah, sehingga pada t-test ya, kalau tadi pada t-testnya kita tinggal menambahkan satu parameter, variance equal sama dengan true ya, artinya adalah varian ragamnya adalah sama.
Nah, teman-teman sebenarnya bisa melakukan tes yang sama di Excel, ya, tes yang sama di Excel. Tapi dengan menentukan misalnya dua uji berbeda rata-rata, ya, di sini variannya ragamnya sama, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat. Nah, ini ada p-value-nya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nilai T statistiknya itu minus 0,02851, ya. Derajat bebasnya itu adalah 22, degree of freedom. P-value-nya 0,82, ya, 0,82, ya, 0,82. Ini artinya, ya, kalau misalnya kalau misalnya tadi kita mengasumsikan bahwa antara dua anak ayam tadi yang diberi makan berbeda, nah itu berat badannya itu sama, itu H0-nya. Kemudian H1-nya ada perbedaan, ya. Di sini dengan nilai p-value yang begitu besar, ya, p-value-nya lebih besar dari 5%, ya, kita akan menerima H1-nya, ya. Kita akan menerima H0-nya, ya. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari 5%. Kalau misalnya p-value-nya itu 0,0043, ya, nah berarti kita akan menolak H0, gitu ya. Nah, artinya, ya, kita bisa memutuskan bahwa sudah cukup bukti, ya, untuk menyatakan bahwa rata-rata penambahan berat badan pada anak ayam di kelompok tadi itu sama, karena p-value-nya tidak signifikan. P-value-nya tidak signifikan, lebih besar dari 5% yang kita gunakan di awal. Ya. Nah, sehingga dengan tingkat keyakinan 95%, ya, kita yakin bahwa selisih rata-rata anak ayam tadi, yaitu tinggal di sini kita sudah dapat nih 95% confident interval, rata-rata berat badan anak ayam itu antara minus 53 sampai 43. Gitu ya, sampai di sini. Oke, sampai di sini nanti kalau ada pertanyaan boleh. Oke, kalau tadi dengan pada saat kita uji beda ragamnya, ternyata variannya sama, berarti kita akan memasukkan parameter var equal-nya sama dengan true. Bagaimana jika hasil uji ragamnya berbeda, berarti kita akan masukkan var equal-nya sama dengan false, ya. Karena beda ragamnya berbeda atau variansinya berbeda. Nah, kemudian hal yang sebenarnya mirip, ya, itu bisa kita lakukan pada uji beda rata-rata untuk dua sampel yang tidak independen tapi berpasangan, ya. Misalnya tadi contohnya adalah berat badan mahasiswa di 2KS1 sebelum pandemi dan setelah pandemi. Ini kan populasinya sama, ya. Sebelum dan misalnya setelah ada perlakuan atau setelah ada kondisi tertentu, gitu ya. Nah, sama lagi, karena kita tidak memiliki data tersebut, ya, kita misalnya memilih ini, kebetulan di sini ada kita memiliki contoh ada bagaimana misalnya efektivitas dari pelatihan pada atlet, gitu ya. Atlet di sini adalah atlet pelari, gitu ya. Ini adalah sebelum perlakuan, ya, sebelum kita memberikan pelatihan dan setelah memberikan pelatihan, gitu ya. Atau kalian boleh juga mengasumsikan ini adalah berat badan sebelum pandemi, ini adalah setelah pandemi. Nah, sama, kita melakukan uji kenormalan dulu, gitu ya. Setelah kita melakukan uji kenormalan, gitu ya, nah, kita akan menggunakan uji t-test dengan memasukkan parameter weight sama dengan true, ya, karena kita memberikan informasi kepada uji t-test bahwa ini berasal dari populasi yang sama, ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini, ya, p-value-nya sangat besar sekali, ya, 83%. Ya, p-value-nya 83%. Artinya kita tidak bisa menolak hipotesis nol. Berarti tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah ada pelatihan. Nggak ngaruh, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah contoh yang lain yang juga sama, ya, juga sama. Kalau desain ini tadi itu artinya kita hanya melihat apakah antara dua ini sama atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita akan ada contoh di mana
kita ingin melihat mana yang lebih besar, gitu ya. Jadi tidak hanya menyebutkan bahwa sama atau tidak sama, tapi kita akan melihat mana yang lebih besar, gitu ya. Nah, dengan menambahkan sebuah parameter, ya, apakah yang H1-nya H1-nya itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau H1-nya itu kita asumsikan lebih besar, maka kita menambahkan parameter alternatif sama dengan greater, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya adalah p-value-nya sangat kecil sekali, ya, hanya 0,4%, ya, 0,4%. Ya artinya adalah ada perbedaan, dan karena kita tadi sudah memasukkan parameter alternatifnya itu greater, gitu ya, berarti H1-nya, ya, setelah ada perlakuan itu lebih baik atau lebih besar, ya, lebih besar. Nah, ini setelah dilakukan terapi, ya, lebih besar daripada sebelum dilakukan terapi. Nah, parameter ini penting jika kita ingin mengambil kesimpulan yang lebih tajam, ya. Kalau sebelumnya kita hanya menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan atau ada perbedaan, tapi perbedaannya apakah sama, apakah lebih kecil atau lebih besar, ya, dengan penambahan parameter ini alternatif sama dan greater, nah kita bisa lebih tajam dalam memberikan kesimpulan. Oke, sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan.